Halo teman-teman, pada episode video kali ini saya ingin bercerita kepada Anda, sharing dengan Anda tentang sebuah quote yang mungkin Anda sudah banyak kenali. Yang ini sebenarnya menjadi sebuah cara berpikir, cara mindset, pola pikir yang harus kita pakai setiap harinya. Apa itu? Ya bunyinya sederhana, yaitu sukses berpola, gagal berpola. Sekali lagi, sukses berpola, gagal berpola. Tujuannya sederhana, hanya mencari pola sukses itu seperti apa agar bisnis yang dia jalankan itu bisa sukses seperti mereka. Ya, apakah itu salah? Oh, itu tidak salah, itu sangat benar sekali. Saya sering menyarankan kepada Anda untuk belajar dari yang terbaik, ya, supaya pengen mendapat kecepatan. Silakan lakukan itu. Ya, hanya saja jika Anda pengen belajar tentang pola sukses saja, ingin mencari pola suksesnya saja, itu tidak cukup. Jadi tugas Anda selanjutnya sebenarnya adalah mencari pola gagalnya. Sekali lagi, mencari pola gagalnya. Saya pengen cerita kepada Anda tentang bagaimana pengalaman saya waktu itu pada saat nulis buku kedua, judulnya 7 Kesalahan Fatal Pengusaha Pemula. Awal-awalnya saya cuma iseng doang gitu ya, dalam artian ini pola berdasarkan riset saya pribadi yang saya alami di lapangan ya. Ketika itu saya belajar bisnis, terus saya jalanin bisnis dan banyak gagalnya gitu loh. Dari mulai ruginya yang cuma puluhan juta sampai rugi miliaran rupiah gitu loh. Saya bukukan dalam bentuk buku, judulnya 7 Kesalahan Fatal Pengusaha Pemula, dan ternyata antusiasme market sangat luar biasa. Bahkan saya kasih ke tokoh-tokoh di Indonesia yang mungkin sekarang kalau saya sebut namanya Anda akan tahu siapa dia, dan ternyata mereka pun mengalami hal yang serupa ya. Bagaimana mereka gagal bisnis hanya karena terlalu gampang percaya sama orang lain, gampang ditipu, ikut-ikutan orang lain, tanpa mikir, ada alias gampang asal action, banyak gaya ya, banyak hutang, buta finansial, dan seterusnya, ingin cepat dan lain-lain. Itu pola gagalnya. Itu pola gagalnya yang terjadi sama orang-orang di Indonesia yang saat ini jalanin bisnis ya. Nah, tugas kita adalah sebenarnya supaya kita benar-benar pas jalanin bisnis itu perfect dalam artian meminimalisir yang namanya gagal, pelajari keduanya. Ya. Cari pola suksesnya, cari pola gagalnya. Jadi yang pertama adalah Anda harus belajar dari pengalaman orang yang sukses. Sekali lagi, Anda harus belajar dari pengalaman orang yang sukses. Ya, Anda datangi dia, Anda belajar ke dia, ya, terus juga gali apa sebenarnya yang dia pikirkan. Itu yang pertama. Jadi teman-teman cari tahu siapa orang sukses di bidangnya. Jika Anda diharuskan untuk menyebutkan satu nama orang sukses di Indonesia, kira-kira siapakah orang itu? Lalu Anda datangi dia, Anda ikuti trainingnya, ikuti seminarnya. Kalau misalkan dia kebuka training, Anda datang berkunjung ke rumahnya, ngobrol panjang lebar dengan dia. Cari pola suksesnya seperti apa. Itu yang pertama. Jadi belajarlah dari pengalaman sukses orang lain, supaya kita ikut-ikutan sukses. Tapi ingat, jangan cuma itu doang. Ya. Anda harus melakukan yang kedua. Apa itu? Anda harus belajar dari pelajaran dari pengalaman orang yang gagal. Ya, itulah kenapa saya akhirnya menulis buku judulnya 7 Kesalahan Fatal Pengusaha Pemula. Anda silakan cari nanti di Blueno Store, Anda baca buku tersebut. Tujuannya sederhana sebenarnya, agar kita pas jalanin bisnis tidak masuk ke jurang yang sama, tidak masuk ke lubang yang sama. Ya, seringkali kita ini terlalu fokus pada yang namanya sukses. Pas giliran ada ujian tengah jalan, ada hambatan, ada tantangan, ada ujian, kita gak pernah tahu bahwa itu tuh jebakan buat kita gitu loh. Ya, kayak misalkan jebakan pada saat kita sekarang jalanin bisnis, terlalu ketergantungan sama diri kita sendiri, tentu ini jebakan buat pengusaha. Ya, tidak boleh ya. Anda harus tetap mempercayakan kepada tim Anda, membangun tim dengan mereka, delegasikan kepada mereka. Jadi teman-teman semua, pertama Anda harus belajar dari kisah sukses orang lain yang memang sukses. Kedua, Anda harus ambil pelajaran dari orang yang memang gagal. Dan memang langka di Indonesia yang mau sharing tentang kegagalan. Karena merasa tabu, merasa aib. Ya. Tapi saya pribadi merasa terpanggil untuk bisa sharing dengan Anda. Dulu pada saat saya jatuh, silakan nih pelajarannya buat Anda, silakan pakai gitu loh. Nah, yang ketiga, dari dua orang ini, orang sukses, orang gagal, orang berhasil, orang bangkrut gitu ya. Apa sih sebenarnya yang harus Anda pelajari? Nah, yang harus Anda pelajari teman-teman semua, bukan teknisnya,
Yang harus Anda korek-korek sebenarnya bukan teknisnya, bukan apa bisnis dia, bukan. Yang harus Anda cari tahu adalah sebenarnya mindset dia, pola pikir dia, keyakinan-keyakinan dia, belief dia, dan habit dia. Jadi dalam video kali ini saya ingin menyampaikan kepada Anda, pada saat Anda mencari pola sukses dan pola gagal, jangan pernah cari tahu teknisnya, how to-nya, tapi cari tahulah mindsetnya, pola pikirnya, beliefnya, keyakinannya, dan juga habitnya atau kebiasaannya. Anda cari tahu itu semua, karena itu semualah yang jarang di-sharingkan kepada banyak orang, ya, termasuk saya. Kenapa saya membuat sekarang video seperti ini dan berbagi dengan Anda dalam video Dewa Selling? Karena ini jarang saya share di publik, ya. Keyakinan-keyakinan saya bahwa sukses itu berpola, artinya kita tinggal nyari polanya. Kegagalan juga berpola, kalau nggak mau gagal ya jangan masuk ke lubang tersebut. Ya sudah, saya bagikan kepada Anda. Jadi teman-teman semua, kuncinya dalam video ini adalah tolong Anda cari tahu pemikiran, pola pikir, mindset, kebiasaan dan kebiasaan dan keyakinan yang mereka miliki, orang-orang sukses itu. Termasuk keyakinan yang salah dimiliki oleh orang gagal, supaya tidak terjerumus juga Anda ke dalam keyakinan tersebut. Ya, contoh nih, saya kasih contoh studi kasus. Ketika saya pengen meng-scale up bisnis saya ke angka 100 miliar per tahun, maka salah satu mentor saya bilang kepada saya bahwa kamu jangan terlalu fokus ke yang namanya teknis, misalkanlah ngurusin copywriting, ngurusin Facebook Ads, ya, karena itu akan membuang waktu kamu di situ. Saran beliau adalah kamu harus fokus ke bisnisnya, kamu harus bangun tim yang memang ahli di situ. Ya, itu polanya ternyata pola yang kita dapatkan antara orang yang mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan, 100 juta per bulan, 1 miliar sebulan sama 100 miliar setahun itu sangat berbeda. Tugas Anda adalah mencari pola tersebut. Dan tentu tugas Anda berikutnya adalah setelah menemukannya, buatlah pola kesuksesan Anda sendiri di kehidupan, buatlah pola kesuksesan Anda sendiri di bisnis, supaya apa? Supaya pola Anda tersebut dipakai oleh banyak orang. Disitulah Anda bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu mungkin dari saya untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat Anda. Ingat semua teman-teman semua, ya, sukses itu berpola, gagal itu berpola. Dan pastikan Anda tahu pola keduanya ini, supaya tidak masuk ke jurang yang salah, ya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.